Gianyar kan identik mungkin dengan pariwisata dan seninya. Kedepannya saya sangat berharap Gianyar bisa berdiri kokoh tanpa harus berpatokan dengan pariwisatanya, sehingga Gianyar bisa mandiri, Gianyar bisa sejahtera tanpa harus mengandalkan pariwisata. Kita kan nggak tahu nih, namanya kemarin cobaan di awal seperti pandemi kemarin kan masyarakat Gianyar benar-benar kelabakan deh. Bapak Bupati juga mensupport habis-habisan Bali United begitu ya, yang notabene memang home base-nya di Gianyar begitu secara langsung. Semua elemen tidak hanya olahraga, semua elemen juga akan pasti disupport oleh Bapak Bupati Gianyar gitu. Bagaimana kita berpikir kritis dan tidak asal iya aja. Saya sangat berharap sekali Bapak Bupati lebih merata dalam membangun SDM yang ada di Gianyar, baik itu memberikan pelatihan atau apa. Yang jelas Hanura pasti akan mendukung gitu ya. Kalau pemilu hari ini kita dukung 100% saya dukung. Harus merata dimanapun itu. Semua kena dampaknya, semua kena benefitnya. Nah kan memang pasti ada SDM yang tersembunyi yang belum kita lihat. Di tempat sekecil itu pasti akan ada seperti mutiara-mutiara terpendam gitu. Ya ini gitu. Bahasanya anak muda mutiara terpendam gitu. Gitulah istilahnya gitu. Ya, kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Hari ini di studio Hanura Bali Official spesial kedatangan dua anak muda, politisi muda Partai Hanura yang menjadi pengurus di Gianyar dan juga nyalek juga di pemilu legislatif di 2024. Yang pertama di sebelah kiri saya sapa dulu yang panggil Ki Beli, atau kita karena kayak seumuran ini sama-sama milenial. Kadek Satria Dwi Pranayoga, akrab disapa Yoga, ya, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Gianyar yang juga caleg DPRD Gianyar. Apa nih tiap panggil Yoga apa ini? Yoga aja. Kenaan Yoga kayaknya. Yoga ya. Ya, kedua ada Gede Bayu Krisna Aribawa, akrab disapa Bayu. Ya, Bayu ya. Oke, caleg DPR RI, benar? Betul. Nah, ini menarik kayaknya. Ini Hanura ini tidak kekurangan stok anak-anak muda. Apa namanya kalau di Hanura ada Lasmura gitu ya? Lasmura kalau kita di Laskar Muda Hanura. Oh, ini juga menjadi inspirasi untuk kita. Tapi sebelum kita bicara nanti lebih detail soal itu, saya ingin, ini kan karena dari Gianyar ya. Bayu juga pengurus di Gianyar. Betul. Yoga juga ketua DPC di Gianyar. Ini kan juga akan berakhir masa kepemimpinan Bapak Bupati Agus Mahayastre ya. Ya, kira-kira apa mungkin yang menjadi catatan nih selaku anak muda gitu ya? Pasti mengikuti juga perkembangan kepemimpinan beliau di periode pertama ya kalau nggak salah. Kemudian juga isu-isu yang ada di Gianyar seputar mungkin sektor pariwisata, ekonominya, termasuk mungkin kreativitas anak muda. Karena Gianyar ini kan terkenal dengan kota seni gitu ya. Seni budayanya begitu terkenal. Mungkin saya ke Yoga dulu nih, Bayu lah. Mungkin kita sedikit lah tiktokan aja. Ya, silakan Yoga. Apa mungkin ada catatan untuk kepemimpinan Pak Bupati? Siap. Terima kasih Bliwit waktunya. Kalau kita menilik kepemimpinan Bupati Gianyar, kita di Hanura kemarin kan mendukung beliau pada saat maju pada Pilkada 2018. Pilkada Gianyar ya. Kemarin Gianyar kita mendukung dan kita selalu memantau perkembangan beliau dengan beberapa program-program beliau kan seperti itu. Dan kita di Hanura Gianyar khususnya sangat mengapresiasi masa kepemimpinan beliau 5 tahun ke belakang ini. Yang pertama memang sudah kita bisa lihat sendiri dari segi infrastruktur luar biasa sekali menurut saya di Gianyar. Dari pembangunan pasar, ada pasar Rubut, pasar Gianyar, ditambah sekarang lagi mulai membangun alun-alun, perbaikan alun-alun kota Gianyar. Nah, itu beberapa catatan positif beliau dalam mengelola kota Gianyar. Yang kedua, dari segi ekonomi, mungkin karena kemarin kita di Gianyar terlalu banyak identik dengan pariwisata. Ya, ketika pandemi ya. Ketika pandemi kemarin ya kita memang benar-benar merosot, Nah, cuma kalau kita tilik lagi sebelum masa pandemi, PAD di Gianyar lumayan meningkat semenjak kepemimpinan beliau seperti itu. Dan sekarang pun sudah mulai meningkat kembali. Selain itu juga kalau kita lihat dari segi selain seni ya, saya singgung dulu seperti olahraga. Mulai olahraga yang dulunya saya perhatikan banyak atlet-atlet kita yang kurang perhatiannya diperhatikan oleh Pemkab Gianyar. Sekarang saya lihat perhatiannya mulai lebih
meningkat kembali di periode ini. Nah, cuma satu yang catatan menurut saya yang harus beliau lebih tingkatkan nanti jika maju kembali di periode kedua. Jadi 2024 ya? 2024 ini kita di Gianyar seperti yang Beli Wid bilang tadi itu kan Gianyar Gumi Seni, Beli. Nah, oke. Nah, Gianyar Gumi Seni ya mohon lebih ditingkatkan kembali perhatian pemerintah kabupaten terhadap seniman-seniman kita. Oke. Karena ada beberapa catatan kalau saya lihat, saya tanya-tanya teman-teman seniman, mereka mulai dihargai di kepemimpinan beliau, cuma masih ada rasa kurang gregetnya gitu. Oke, masih ada yang kurang. Iya, Nah, masih mungkin ada nanti kita berdalam. Saya ingin ke Bayu dulu. Mungkin dari kacamata Bayu juga selaku anak muda, apa mungkin yang menjadi bisa dibanggakan begitu dari kepemimpinan Pak Agus Mayastre selaku Bupati Gianyar di periode beliau pertama gitu. Ya, kalau dari segi saya sendiri itu sebenarnya banyak sekali yang harus dibanggakan gitu ya. Apalagi sekarang yang sempat singgung sama beliau tadi, Mang Gianyar adalah Gumi Seni begitu ya. Jadi yang paling saya sorot adalah ketika kita kan memiliki klub bola sekarang gitu ya, klub bola itu yang markasnya di Gianyar, Bali United gitu. Dan itu sebenarnya juga menjadi magnet juga orang-orang datang ke Gianyar gitu. Betul, dan juga bisa meningkatkan ekonomi secara langsung karena kan mendatangkan pariwisata juga. Kalau sekarang kan juga Bali United semacam bikin training center di samping pantai itu di Pantai Purnama ya, di Pantai Purnama. Dan juga kan sekarang pasti perhatian daripada Bapak Bupati Gianyar pasti akan lebih ke stadionnya, mungkin diperbagus lagi, pasti ada bantuan-bantuan dari situ juga. Dan juga yang bahkan juga Bapak Bupati juga mensupport habis-habisan Bali United begitu ya, yang notabene memang home base-nya di Gianyar begitu secara langsung. Semua elemen tidak hanya olahraga, semua elemen juga akan pasti disupport oleh Bapak Bupati Gianyar gitu. Jadi semua kena lah begitu berbagai sektornya begitu Pak. Jadi nggak cuma pariwisata, nggak cuma olahraga, sektor-sektor lainnya juga kena. Gitu kalau ada saya yang melihat. Mungkin saya sedikit ke gini ya, kalau kita bicara Gianyar kan tadi selain seninya kan pariwisatanya gitu ya. Walaupun di masa pandemi menghadapi tantangan, ada Ubud yang begitu terkenal, tapi kan juga belakangan ada isu-isu tidak sedap lah soal pariwisata. Ada banyak misalnya bule berulah, kemudian juga di suatu perkampungan katanya dikuasai pekerjaannya dikuasai oleh bule-bule atau wisatawan asing ya. Itu apa mungkin catatan dari Bayu sama Yoga, mungkin saya ke Yoga dulu untuk pariwisata Gianyar, perbaikan dan harapan perbaikan ke depan, karena kan Yoga juga nyaleg ya ke DPRD Gianyar. Nah, mungkin Bayu juga nanti bisa membawa aspirasi ini ke DPR RI untuk perbaikan pariwisata Bali. Mungkin catatan untuk pariwisata khususnya di Gianyar. Kalau saya pribadi, nanti ke depannya mungkin catatan saya sebaiknya Bapak Bupati selalu berkomunikasi dengan para pengusaha-pengusaha pariwisata di Kabupaten Gianyar khususnya, baik itu dalam pengelolaan manajemen SDM-nya. Mungkin kita kan harusnya ada kuota berapa yang boleh memang kuota dari orang luar atau mungkin lokal boy kita seperti itu ya. Mungkin lebih diadakan komunikasi secara rutin lah kepada pengusaha-pengusaha pariwisata khususnya di Gianyar. Oke, kalau dari Bayu seperti apa? Ini kan juga anak-anak muda ini kita kan sebagian besar pengen juga kerja di pariwisata begitu. Nah, ini juga kan menjadi catatan juga bagaimana agar SDM kita kan bisa lebih meningkat juga. Khususnya juga mungkin bisa menjadi tuan rumah lah di negeri sendiri, di daerah sendiri gitu misalnya. Kalau di Gianyar. Sebenarnya kalau dari segi saya, semua siapapun bisa untuk bekerja di pariwisata. Begitu ya. Ini kan termasuk misalnya ini cuma hanya masalah domisili saja, semua bisa bekerja di mana saja. Dan bisa juga menjadi tuan rumah untuk kita sendiri begitu ya. Jadi kalau lebih spesifik kita berbicara di Gianyar, sebenarnya di Gianyar itu sudah sangat-sangat bagus ya pariwisatanya, apalagi sekarang Ubud sedang berkembang lagi, adanya destinasi-destinasi baru, adanya hotel-hotel atau resort baru yang baru berkembang seperti itu. Jadi secara langsung juga tidak hanya orang Gianyar, tapi semua siapapun bisa bekerja lah di Gianyar untuk mencari nafkah istilahnya begitu ya. Cuma untuk dari harapan saya sebagai anak muda untuk Kabupaten Gianyar, mungkin lebih seperti yang Yoga tadi bilang, tetap komunikasikan atau terjun langsung untuk berbicara langsung dan komunikasi dengan UMKM yang memang kedepannya itu akan menjadi estafet yang sangat bagus untuk kedepannya, apalagi Kabupaten Gianyar untuk mempertahankan seni budayanya.
Ya, Gianyar kan juga kita tahu tadi disinggung adalah daerah seni begitu, kabupaten seni atau yang kotanya seni ya, Gumi Seni. Nah, kalau kita bicara seni ini kan kaitannya dengan kreativitas. Nah, orang Bali kan khususnya juga di Gianyar itu dikenal sangat kreatif. Nah, dalam konteks itu kan kita mengenal ada yang namanya ekonomi kreatif. Nah, bagaimana kaitannya itu dan Beli Yoga atau juga Beli Bayu melihat potensi ekonomi kreatif di Gianyar dan bagaimana anak-anak muda sejauh ini sudah mengambil peran? Nah, mungkin ke Beli Yoga lah pandangannya. Ya, kalau dari saya kemarin kan ada beberapa sebenarnya program saya lihat dari provinsi sih sebenarnya. Kita ada kemarin saya lihat didengungkannya seperti pelatihan barista salah satu. Barista. Dan di Gianyar pun dilakukan pelatihan itu oleh Bapak Bupati kan seperti itu. Nah, itu salah satu penyerapan pembentukan SDM muda di Gianyar, salah satunya seperti pelatihan barista. Ya, apalagi kalau kita bicara barista itu kan konteksnya kuliner ya. Kuliner. Masuk ke subsektor ekonomi kreatif dan juga kan menjadi pendukung di pariwisata sebenarnya. Jadi bisa dimixkan begitu. Benar. Yang kedua juga kalau kita lihat perhatian tentang Bupati terhadap generasi muda mengenai seni, kalau saya lihat kemarin sebelumnya sudah ada sih beberapa event seperti kalau nggak salah di Ubud juga ada festival kemarin. Habis itu di Mas juga ada festival. Ya, banyak festival sebenarnya di Gianyar. Mungkin biar bisa lebih dimeratakan lah. Nah, dimeratakan setiap desa mungkin harus ada festivalnya di mana di sana melibatkan masyarakat lokal maupun generasi muda lokal di daerah tersebut. Otomatis kan secara ekonomi pun masyarakat terasa. Selain terasa juga masyarakat sekitar kan terhibur juga dengan adanya hiburan dan variasi-variasi kuliner yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi juga bisa mengangkat potensi kuliner lokal juga sebenarnya. Kalau Bawi bagaimana melihat dalam konteks tadi adalah ekonomi kreatif dan sebenarnya kan anak-anak muda kita ini sebenarnya mereka lebih nyaman mungkin secara nature yang genset menjadi wirausaha atau bekerja freelance ketimbang mereka harus kantoran. Nah, ini kan sebenarnya ekonomi kreatif ini menjanjikan sekali, tapi bagaimana digarap begitu? Kalau dari saya mendengar tadi yang beliau bilang atau katakan itu benar ya, harus merata begitu ya, karena kan memang pasti ada potensi, baik itu potensi tempat ataupun SDM yang tersembunyi yang belum kita lihat seperti itu. Jadi itulah yang tadi disinggung oleh beliau, harus merata dimanapun itu, jadinya semua kena dampaknya, semua kena benefitnya, semua jadinya dapat gitu. Jadinya nggak cuma hanya di tempat-tempat tertentu saja. Bahwasannya memang di tempat sekecil itu pasti akan ada seperti mutiara-mutiara terpendam gitu. Ya, ini gitu bahasanya, mutiara terpendam gitu. Itulah istilahnya gitu. Jadi itu memang harus menjadi perhatian lebih gitu. Betul. Selaku anak muda mungkin apa harapan untuk atau mungkin punya ide nggak atau punya visi, punya mimpi nggak untuk Gianyar? Karena kan anak-anak muda ini seperti Yoga, seperti Bayu kan akan menjadi generasi penerus. Nah, calon-calon pemimpin di masa depan. Kira-kira ini saya tes nih, mungkin ini kayak semacam debat kandidat jadinya. Saya tes ini apa mungkin visi Bayu dan Yoga atau harapan besar untuk Gianyar, membayangkan Gianyar di masa depan seperti apa gitu. Ya, kalau saya duluan ya, Bli. Kalau saya jujur, Gianyar kan identik mungkin dengan pariwisata dan seninya. Mungkin kedepannya saya sangat berharap Gianyar bisa berdiri kokoh tanpa harus berpatokan dengan pariwisatanya pariwisatanya. Sehingga Gianyar bisa mandiri, Gianyar bisa sejahtera tanpa harus mengandalkan pariwisata. Kita kan nggak tahu nih, namanya kemarin cobaan di awal seperti pandemi kemarin kan masyarakat Gianyar benar-benar kelabakan, Ble. Karena hampir sebagian besar bergelut di bidang pariwisata. Bergelut di bidang pariwisata, saya sih sangat berharap sekali pelatihan SDM itu lebih ditingkatkan kembali oleh pemimpin kita ke depannya. Yang satu itu, yang kedua, karena saya jujur umur kan masih muda, masih milenial, saya sangat berharap pemimpin berikutnya mampu menyerap aspirasi generasi muda kita. Baik itu seperti yang tadi kita bahas, adanya event-event yang memang berkesinambungan. Event karena kan jujur kita generasi muda mau terlibat jika itu tuh sesuai dengan feel kita, Bli. Iya, sesuai dengan chemistry kita tuh, gaya kita itu loh, gaya kita. Passion juga, kan ketertarikan juga. Kalau memang itu terlalu serius, terlalu seram itu orang bilang kan, kita generasi muda rada males. Males kita, sehingga mungkin kedepannya
pemimpin di Gianyar khususnya harus punya visi misi yang mengerti dan dapat menyerap aspirasi generasi, baik itu generasi muda, di atas generasi muda atau apa ya, mengertilah poin-poinnya di mana saja yang bisa dimasuki. Saya nggak terlalu mengikuti ya perkembangan di Gianyar, khususnya yang anak-anak muda atau festival tadi. Ada nggak satu ikon misalnya event atau festival atau apapun namanya yang memang itu diidentik atau memang diperuntukkan khusus untuk anak-anak muda gitu, yang mungkin skalanya gaungnya besar lah? Sementara sih belum ada, Ble. Kemarin kan misalkan ada yang memang milik lokal atau memang Gianyar yang buat gitulah. Kemarin ada dibuat sama Pasikian Yuwana, Kabupaten Gianyar, itu Gita Fest kalau nggak salah. Tapi saya lihat gaungannya itu sudah, karena kemarin baru pertama, Ble. Itu baru pertama, ya semoga tahun-tahun berikutnya masih bisa berjalan. Tapi gaungannya masih belum maksimal saya lihat. Ya semoga tahun-tahun berikutnya event-event yang diadakannya lebih menggema lah di Kabupaten Gianyar, lebih mengena kepada generasi-generasi muda yang memang kalau ada event ini saya harus datang kayak gitu. Belum ketemu sih. Jadi artinya kalau nggak datang ke event itu bukan warga Gianyar, mungkin begitu jadinya kan gitu. Jadi memang harus ada event lokal yang memang diinisiasi oleh anak-anak muda Gianyar dan mereka memang rohnya di sana, menjadi bagian yang memang mereka bisa besarkan. Kalau nggak salah kemarin di Denpasar kan saya nggak tahu artinya panitia yang buat, tapi kayaknya itu memang bukan murni yang dari pasar buat, kan Pikapes gitu ya, Pikapes. Itu kan apa festival atau untuk clothing ya atau fashion clothing terbesar di Bali ya, itu kan brandingnya. Cuma kan kalau kita bicara masing-masing daerah, asumsi saya semestinya kan ada, kalau kita misalnya festival Gianyar ini jelas ciri khasnya. Kalau enggak festival seni lah. Ya, festival seni ya. Apa mungkin nanti yang bisa. Kalau Bayu bagaimana tadi? Visi atau harapan untuk melihat Gianyar di masa depan seperti apa? Ya, kembali lagi Gianyar tuh seperti banyak tadi kita bahas bumi seni gitu ya. Jadi saya di sini lebih ingin ke mempertahankan, karena kan era kita ke depannya teknologi semakin canggih sehingga takutnya nanti apa yang sudah kita pertahankan mati-matian itu agar nggak redup begitu aja. Seperti itu. Jadi memang perlu pemimpin yang mengerti lah bagaimana kita mempertahankan tanpa untuk menghilangkan yang sebelumnya itu. Boleh kita untuk berubah, cuma jangan dihilangkan yang sebelumnya. Dan juga benar tadi yang bilang Bloga, kita pernah templok pandemi begitu ya. Jadi kita sangat bergantung pada pariwisata, dan harapannya di Kabupaten Gianyar bagaimana caranya meningkatkan ekonomi tidak hanya harus di pariwisata saja. Kita harus membuka selebar-lebarnya sektor-sektor yang memang seharusnya bisa untuk dijadikan benefit tetapi mungkin belum dikembangkan atau memang akan dikembangkan begitu. Kok dari saya seperti itu. Kalau kita tadi bicara estafet kepemimpinan juga gitu kan, tadi kan mungkin Hanura jelas mungkin harapannya Pak Agus Maestri bisa 2 periode, tapi apa mungkin yang menjadi harapan peningkatan untuk di 2024 lah artinya dan sampai 2029, kalaupun misalnya beliau diberikan kesempatan 2 periode berkaca dari evaluasi di periode pertama. Kalau mungkin dari Yoga apa harapannya harus ditingkatkan, harapan dan apa mungkin sektor yang harus lebih menjadi perhatian? Ya, kalau saya sih sangat berharap sekali sama Bapak Bupati, ya semoga kita masih tetap bisa mendukung di tahun 2024 nanti. Sama-sama satu perahu atau satu jalur kan begitu. Nah, harapan saya sih yang kemarin infrastruktur yang sudah sudah bagus sekali menurut saya itu tetap dipertahankan, mulai ditata kembali daerah-daerah yang memang benar-benar memerlukan bantuan dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Yang kedua mengenai olahraga pun juga saya lihat sudah mulai peningkatan ya. Nah, masalah pemerhatian seni, saya sangat berharap sekali Bapak Bupati bisa lebih memperhatikan seniman-seniman kita, baik itu seniman muda ataupun maestro-maestro yang ada di Gianyar, lebih diperhatikan itu yang perlu memang benar-benar harus ditingkatkan. Yang keempat, seperti yang tadi kita diskusikan, saya sangat berharap sekali Bapak Bupati lebih merata dalam membangun SDM-SDM yang ada di Gianyar, baik itu memberikan pelatihan atau apa, karena kan kita di dunia pariwisata, daerah pariwisata paling enggak ada pelatihan bahasa Inggris lah di setiap daerah, kan bagus untuk bekal dari generasi-generasi muda kita dalam terjun di dunia kerja ke depannya sebagai modal lah untuk mereka.
Ya itu sih secara garis besar harapan saya kepada Bapak Bupati. Yang jelas Hanura pasti akan all out mendukung gitu ya. Kalau pemilu hari ini kita dukung jadi 100% saya dukung. Tapi juga nanti masih ada di 2024 juga Astung Kara kalau Hanura punya kursi di DPRD Gianyar kan semakin gaspol kan begitu. Kalau Bayu harapannya untuk nanti beliau entah misalnya direkomendasi ataupun mungkin bisa maju ataupun terpilih, tapi minimal harapan untuk pemimpin ke depan lah, pemimpin Gianyar siapapun itu misalnya di 2024. Kalau harapan Bayu sendiri kepada Pak Bupati atau siapapun nanti yang terpilih begitu ya, tetap untuk mendengarkan aspirasi anak muda begitu, karena kan kalau kita tidak mendengarkan anak muda, siapa lagi yang mau harus mendengarkan, karena kan secara tidak langsung anak-anak muda lah yang akan melanjutkan estafet tersebut secara nggak langsung begitu ya. Jadi memang saran dari anak muda itu sangat diperlukan, dan memang kritikan terutama sangat diperlukan dari anak muda. Tapi tetap kita mengkritik dengan batas yang wajar dan benar, begitu, tanpa menyinggung personal dan sebagainya begitu. Jadi tetap untuk mendengarkan aspirasi anak-anak muda dan tetap mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan dan tidak menghilangkan apapun itu yang ada sebelumnya. Saya begitu. Satu poin terakhir, mungkin juga pesan dan ajakan kepada anak-anak muda, karena kan selama ini persepsi yang muncul di publik anak-anak muda itu apatis dengan politik gitu, tidak peduli dengan isu-isu daerahnya. Mungkin ajakan Bayu sama Yoga terhadap anak-anak muda Gianyar khususnya agar aware terhadap pembangunan daerahnya, aware dengan isu-isu daerahnya, dan juga mengawal, karena kan nanti ketika Pak Bupati selesai di Oktober kalau salah ya. Tadi kan ada PJ ya, penjabat gubernur yang menggantikan sampai ada pilkada serentak di November 2024 sampai nanti pelantikan mungkin Bupati terpilih di 2025. Jadi PJ ini lebih dari setahun atau mungkin setahun setengah mendekati setahun setengah. Nah ini kan biar tetap kepemimpinan di Gianyar berjalan dan juga kontrol dari DPRD berjalan, tapi kan juga kontrol publik juga perlu. Nah khusus juga suara anak muda memberikan masukan maupun kritik. Nah terakhir sebagai closing silakan Yoga, ajakannya kepada anak muda Gianyar mengawal lah pembangunan Gianyar ke depan gitu. Minimal sampai 2024 lah kan begitu. Saya mengajak generasi muda Gianyar, yang pertama jangan sampai apatis dengan yang namanya politik, karena politik adalah suatu seni dan suatu ilmu kita dalam kita membangun daerah kita yang tercinta ini. Dan itu juga Bliwit mungkin sedikit nih salah satu tujuan saya kenapa saya terjun ke politik sebenarnya. Nah, karena kalau kita ingin melakukan sesuatu perubahan ke arah yang positif pada daerah kita, maka daripada itu saya harus terjun di dalam lingkaran tersebut. Itulah kenapa saya terjun di dunia politik. Makanya saya mengajak generasi muda khususnya di Gianyar, jangan pernah namanya anti dengan politik. Mari kita selalu pantau, kita selalu cari informasinya. Bila perlu juga kita terjun di dalamnya untuk memberikan suatu masukan, memberikan suatu perubahan kepada daerah kita tercinta, khususnya Kabupaten Gianyar. Bayu terakhir sebagai sebuah closing dan ajakannya. Kalau dari saya sebagai anak muda tidak beda jauh dengan beliau gitu ya. Jadi memang makin kesini mungkin anak-anak muda itu mengignorkan yang namanya politik, karena menurut mereka itu tidak penting. Ada kalau orang Bali bilang hidup monian kan, saya ada apa? Kan bupati kan gubernur masih monian gitu. Monian kan pasti itu kan anggapan seolah-olah putus asa begitu. Ya, jadi padahal harapan perbaikan itu selalu ada. Selalu ada begitu. Jadi mungkin entah itu ketidakpuasan mereka atau bagaimana. Kalau dari saya memang ingin terjun ke politik, memang sama seperti Yoga ada ingin perubahan sebenarnya. Kalau nggak saya atau siapapun itu, siapa yang mau minta perubahan? Kalau kita cuma mau ngedumel, ngomel-ngomel aja, kapan mau berubah kayak gitu. Nah, jadinya itu sebenarnya politik itu tidak hanya tentang pencalegan atau partai. Politik itu sebenarnya seni kita berbicara, seni kita berpikir, seni kita berlogika. Jadi memang bagaimana kita berpikir kritis dan tidak asal iya aja. Di sana kita bisa berpikir, entah itu mencari solusi atau memang tidak hanya sembarang orang lah bisa masuk politik, tapi semua bisa belajar kayak gitu. Dan juga contoh bagaimana saya mengatakan bahwa politik itu nggak hanya partai dan sebagainya. Kita sebenarnya hidup ke dunia, menjalani kehidupan dari kecil sampai dewasa hingga tua itu kita ada berpolitik sebenarnya. Itu proses pendewasaan diri seperti itu. Jadi contoh dulu ada orang yang ingin meminta uang gitu misalnya.
anak kecil minta uang tidak dikasih oleh orang tuanya seperti itu, pasti dia akan berpikir bagaimana cara mendapatkan uang. Itulah berpolitik sebenarnya. Ya, cara mendapat sesuatu. Iya, cara mendapatkan sesuatu. Ada dua cara. Caranya itu adalah cara dengan dia ngemaling atau dia dengan cara yang halal seperti itu. Sama dengan di politik juga. Tetapi fokus kita itu kan secara luas. Kalau kita secara kedepannya memang politik ini sangat diperlukan, memang sangat diperlukan. Cuma memang kembali lagi ke orang-orang tersebut, kita juga nggak bisa memaksakan untuk harus berpolitik, harus politik, enggak. Kita nggak bisa memaksakan, tapi kalau memang dari kita ingin berpolitik, ya kita berpolitik dengan bersih, sesuai dengan nurani. Oke, sesuai dengan tagline Partai Hanura gitu ya. Oke, ini pesan yang cukup bagus juga untuk khususnya harapan dan pesan juga tadi untuk kepemimpinan siapapun nanti Bupati Gianyar yang terpilih di 2024, termasuk juga tadi apresiasi disampaikan untuk Bupati Gianyar Pak Agus Mayastre yang akan segera mengakhiri periode pertama, dan ya mudah-mudahan ada jalan ya, bisa beliau 2 periode atau paling tidak ada perbaikan juga, ada peningkatan lah untuk di Gianyar. Dan pesannya kepada anak-anak muda tadi, aware dengan kondisi Gianyar karena potensi yang begitu besar di seninya, di ekonomi kreatifnya, dan bersama-sama mengawal begitu ya. Tadi pesannya mungkin saya simpulkan ya, jangan jadi generasi yang malas-malasan atau generasi rebahan, tapi jadilah generasi perubahan, mungkin begitu ya. Yoga sama Bayu ini, dua orang ini, anak-anak muda ini sudah memberikan ya sinyal-sinyal dan virus-virus positif ya untuk perubahan dan untuk perbaikan ya. Ini tapi ini kita bukan koalisi yang dibesar ya. Ini kita bicara untuk kebaikan ya, untuk peningkatan yang ada di Gianyar gitu ya. Jadi jangan sampai disalahartikan. Oke, terima kasih. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih Yoga, Bayu, luar biasa anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z ya. Ini mungkin bisa menjadi perhatian juga Hanura memberikan kesempatan untuk anak-anak muda. Terima kasih.